مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Maka kata Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, maka aku ingatkan, aku nasihatkan kalian dan diriku agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, maka aku nasihatkan kalian, aku wasiatkan kalian dan diriku sendiri agar kiranya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alaniyah, dalam kesendirian dan di tengah keramaian. Dan ini merupakan nasihat dari Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kepada kita semua, kepada para thalabatul ilmi, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada ahlu sunnati wal jamaah, agar hendaknya kita dan kalian semua dan kita yang mendengar semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan bersendiri atau di tengah keramaian. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini, selaras dengan apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, pernah menasihatkan dengan nasihat yang sangat indah. La takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwahu fisir. Janganlah kalian atau janganlah engkau menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala fil alaniyah, di tengah keramaian, di tengah khalayak ramai, wa aduwahu fisir, namun kalian malah menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada dalam kesendirian. Seorang penuntut ilmu, secara umum kaum muslimin hendaknya bertakwa kepada Allah, secara umum kaum muslimin hendaknya takut kepada Allah, dan terkhusus para thalabatul ilminya, dan terkhusus orang-orang yang menempuh jalan sunnah, dan terkhusus orang-orang yang berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka para thalabatul ilm, maka mereka para salafiyin, maka mereka ahlu sunnah harus lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di tengah keramaian ataukah dalam kesendirian. Jangan sampai hanya menampilkan ketakwaan itu di tengah-tengah keramaian saja, manakala bersendirian dia mengaku bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu, dia mengaku bahwa dia adalah seorang salafiyin ahlu sunnah, ketika dalam kesendirian kemudian dia menabrak larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bermaksiat kepada Allah karena dia tahu tidak ada makhluk yang melihat, namun dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Maka ini merupakan nasihat yang agung. Ikhwani fiddin azakumullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian ataukah di tengah keramaian. Fahiyal uddah, karena yang namanya ketakwaan ini merupakan bekal utama kita, bekal utama hidup di dunia, dan juga bekal utama untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khairuzad, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wahiyya mahbitul fadail, karena yang namanya ketakwaan itu merupakan landasan dari segala kebaikan. Kebaikan semuanya dibangun di atas ketakwaan. Orang yang bertakwa akan mudah untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan yang lainnya. Wa mutanazzalul mahamid, dan yang namanya ketakwaan merupakan pelabuhan dari segala kebaikan dan keutamaan. At-taqwa itu merupakan mutanazzalul mahamid, bahwa yang namanya ketakwaan itu merupakan pelabuhan segala hal pujian. Orang yang bertakwa dia akan mulia. Orang yang bertakwa dia akan terpuji di tengah manusia ataukah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya mab'atsul quwwah, yang namanya takwa merupakan pemicu kekuatan. Orang yang bertakwa tidak ada yang ditakutinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa tidak ada yang dikhawatirkannya kecuali khawatir kalau Allah subhanahu wa ta'ala jauh darinya. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu kokoh, orang-orang yang bertakwa itu kuat dalam menghadapi hidup dan rintangan dalam kehidupan di dunianya. Wa mi'rajus sumu, yang namanya ketakwaan itu merupakan tangga untuk meraih kemuliaan. Yang namanya takwa merupakan tangga untuk meraih kemuliaan yang tinggi. Warabitul wafiqu 'alal qulubi 'anil fitan,
Fala tufarritu, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan yang namanya takwa merupakan pengikat kolbu. Yang namanya takwa merupakan pengikat hati anil fitan, dari berbagai fitnah yang ada di dunia. Yang namanya takwalah yang dapat mengikat kolbu ini agar senantiasa bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena yang namanya takwa merupakan pengikat kolbu dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam godaan. Fala tufarritu, maka janganlah kalian lalaikan ketakwaan itu. Ini merupakan nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid pada poin yang pertama sebagai penutup dari poin yang pertama. Di poin yang kedua, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kemudian menasihati para talabatul ilmi berikutnya. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, kun ala jadati salafi saleh, ikutilah jalannya para salafus saleh. Kun ala jadati salafi saleh, berjalanlah engkau di atas jalannya para salafus saleh, wahai talabatul ilm. Berjalanlah engkau di atas jalannya para salafus saleh, wahai kaum muslimin. Berjalanlah engkau di atas jalannya para salafus saleh, wahai ahlussunnah wal jamaah. Ini poin berikutnya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi sejati. Jadilah engkau seorang salafi sejati. Kalimat ini, kun salafiyan alal jadah, kemudian kalimat ini menjadi kalimat yang menginspirasi Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, yang kemudian membuat sebuah kitab yang berjudul kun salafiyan alal jadah. Syekh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala memiliki kitab yang berjudul kun salafiyan alal jadah. Kenapa membuat kitab kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi sejati? Karena terinspirasi ketika membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitab Hilya Thalibil Ilminya ini. Ketika membaca sebuah kalimat yang sangat indah, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi sejati. Jadilah engkau seorang ahlus sunnah yang benar-benar sejati. Jadilah engkau benar-benar orang yang menapaki jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Syekh Suhaimi membuat kitab tersendiri yang membahas lebih mendalam tentang jadilah engkau seorang salafi sejati. Tariqus salafi salih minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin. Jadilah engkau seorang salafi sejati. Tariqus salafi salih, seorang yang meniti, seorang yang menapaki jalannya para salafus saleh. Siapakah mereka para salafus saleh? Minas sahabati radhiyallahu anhum, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Maka seorang muslim hendaknya dia menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk menjadi seorang salafi sejati. Apa maksud dari salafi sejati? Orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat disebut dengan as-salaf. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka disebut dengan salafi. Dan jadilah engkau seorang salafi sejati, bukan hanya sekedar pengakuan saja. Jadilah engkau benar-benar orang-orang yang menempuh jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya terlihat pada penampilan saja. Siapakah mereka as-salaf as-saleh ini? Yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin. Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti langkah jejak mereka fi jami' abwabiddin, dalam seluruh aspek agama ini. Minat tauhidi wal ibadat wa nahwiha, baik akidahnya, baik tauhidnya, baik perkara ibadahnya dan yang lain sebagainya. Maka di poin ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita para thalabatul ilmi, agar hendaknya kita kaum muslimin untuk benar-benar mengikuti jalannya para salafus saleh. Siapakah salafus saleh yang dimaksud? Salafus saleh yang dimaksud adalah mereka para sahabat. Ikuti jalan mereka, mengikuti dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal beraqidah, dalam hal ibadah, dalam berakhlak, dalam beradab, dan juga dalam bermuamalah, bahkan dalam seluruh segi aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an
wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan al-ansar, dan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dikatakan radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Allah ridha kepada 3 golongan, 3 jenis orang ini. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah siapkan bagi 3 jenis orang ini. Allah siapkan bagi 3 golongan orang ini, muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Allah siapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan dikatakan khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul azim, dan ini merupakan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan surga. Maka dalam berislam ini kalau ingin selamat, maka ikutilah jalannya orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kalau ingin selamat dalam beragama ini, maka ikutilah jalannya orang-orang yang memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Siapakah mereka? Apakah ada orang yang semacam itu? Ada. Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 100 ini. Siapakah mereka? Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kalau kita ingin kemudian menjadi orang yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka jadilah al-muhajirin. Siapakah muhajirin? Para sahabat Rasulullah SAW yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Sekarang jadilah kita kaum muhajirin. Mungkinkah kita menjadi kaum muhajirin? Jawabannya tidak mungkin. Para sahabat dari kalangan kaum muhajirin telah wafat, sudah tidak ada. Sehingga kesempatan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surganya gugur. Yang pertama, ada 3 golongan jenis manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala kemudian rekomendasikan. Allah ridho kepada mereka, Allah janjikan dia dengan surga, dan itu merupakan sebaik kemenangan yang besar. Siapakah mereka? Al-muhajirin. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, jadilah muhajirin. Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, jadilah muhajirin. Kalau kita ingin memperoleh kemenangan yang besar, jadilah seorang muhajirin. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menjadi seorang muhajirin, karena para muhajirin telah wafat. Mereka adalah para sahabat yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kalau begitu kesempatan pertama gugur. Tidak mungkin kita kemudian menjadi seorang muhajirin. Kemudian masih ada kesempatan, jadilah kita al-ansar. Orang-orang para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan al-ansar. Dan kita pun tidak mungkin, karena para sahabat dari kalangan al-ansar telah tiada. Sehingga gugurlah kesempatan kedua. Ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan Allah siapkan surga bagi orang-orang semacam ini. Kita tidak mungkin menjadi muhajirin, kita tidak mungkin menjadi al-ansar, karena para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar telah wafat semuanya. Ada satu kemungkinan lagi, dan mungkin kita untuk bisa menjadi golongan yang ketiga ini. Siapakah mereka? Orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Orang-orang yang mengikuti siapa? Orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar bi ihsan dengan baik. Mengikuti dalam hal apanya? Mengikuti dalam hal akidahnya, mengikuti dalam hal keyakinannya, mengikuti dalam hal imannya, mengikuti dalam hal ibadahnya, mengikuti dalam hal akhlak dan adabnya, mengikuti dalam hal muamalahnya, dan mengikuti seluruhnya dalam segala aspek kehidupan ini, terkhusus dalam masalah din agama. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita golongan yang ketiga ini, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita berupaya untuk mengikuti mereka dengan baik. Itulah maksud dari kun salafiyan alal jadah. Jadilah engkau seorang salafi sejati, jadilah engkau para pengikut jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik. Allah memuji mereka di dalam ayatnya yang mulia ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula",
mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas gamblang kebenaran itu baginya. Jelas bahwa ini adalah jalan yang menyelisih jalannya Rasul, namun dia tetap sengaja menyelisih jalannya Rasul. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita mengenai orang-orang yang kemudian menyelisih jalannya Rasul dan jalannya orang-orang yang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-mu'minin yang dimaksud adalah al-mu'minin kala itu, dikala turunnya ayat ini. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan istilah as-salafus saleh. Maka makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah siapa yang menyelisih jalannya Rasul dan menyelisih jalannya para sahabat setelah jelas gamblang kebenaran itu baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan ia terombang-ambing dalam kesesatannya, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan masukkannya ke dalam neraka, dan neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ini ancaman juga perintah, ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisih jalannya Rasul dan jalannya sahabat. Dan ini pula perintah agar kita kemudian mengikuti jalannya Rasul dan jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang harus diikuti? Akidahnya. Apa yang harus diikuti? Ibadahnya. Apa yang harus diikuti? Akhlaknya. Bukan hanya semata-mata mengatakan saya adalah seorang salafi, saya ngajinya ngaji sunnah, saya ngajinya ngaji salaf, dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang sering kita dengar, namun keyakinan jauh dari keyakinan salaf, namun akhlak sangat jauh dari akhlak salaf, namun cara hidup sangat jauh sekali dengan cara hidup salaf. Maka Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menasihatkan, kun salafian alal jadah, jadilah engkau seorang salafi sejati. Bukan hanya di lisan pengakuan saja engkau katakan bahwa engkau mengikuti jalannya salaf, namun akhlakmu jauh dari salaf, namun keyakinanmu jauh dari salaf, namun pola fikirmu jauh dari salaf. Betapa banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang salafi sejati, namun cara berfikirnya masih sangat jauh sekali dengan cara berfikir mereka para as-salaf. Masih khawatir terhadap dunia, masih kolbunya terbelenggu dengan dunia, dan lain sebagainya. Sehingga kun salafian alal jadah, jadilah engkau seorang salafi sejati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup salah seorang di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka niscaya ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kalau kita mendapati perselisihan yang sangat banyak, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bagaimana sikap kita sebagai seorang ahlu sunnah? Bagaimana sikap kita sebagai seorang talabatul ilmi? Maka Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya kepada umatnya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap di tengah perselisihan dan perpecahan yang menimpa umatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Lihat, dan inilah yang disebut dengan jalannya para salafus saleh. Rasulullah SAW menggandengkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan juga sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, tamassaku biha, berpeganglah kalian dengan kuat dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin itu dengan gigi geraham kalian. Peganglah erat-erat keduanya.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari yang namanya perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya perbuatan atau amalan-amalan atau perkara yang diadakan dalam agama ini termasuk atau disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Di sini poin utamanya adalah Rasulullah SAW berpesan. Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika kita melihat banyaknya perselisihan, perpecahan yang terjadi sepeninggal beliau SAW, agar kita berpegang kepada sunnahnya dan sunnahnya para sahabat. Itulah yang disebut dengan para salafus saleh. Sehingga wajib bagi kita untuk menapaki jalannya mereka, para salafus saleh. Dan dari sini pula ada bimbingan dari Rasulullah SAW ketika terjadi banyak perselisihan. Apalagi kita hidup jauh setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan kita melihat banyak perselisihan yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita, memerintahkan kepada kita tentang terkait dengan sifat atau sikap yang harus kita lakukan di tengah perselisihan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila salah seorang di antara kalian berselisih, apabila salah seorang di antara kalian berbeda pendapat, apabila salah seorang di antara kalian memang berselisih, maka farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Rasul, kepada hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun fa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi perselisihan di tengah kita, baik di kalangan sahabat kita, baik di kalangan teman, antara suami dan istri, anak dan orang tuanya, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan saya lebih tua darimu, bukan saya adalah pemimpinmu, bukan saya lebih dulu hijrahnya, bukan. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Inilah yang disebut dengan masa salaf. Inilah yang disebut dengan as-salafus saleh. Siapakah mereka? Mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi di mana Rasulullah dan para sahabatnya hidup. Itulah generasi terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang dikenal dengan generasi para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang dikenal dengan generasinya tabi'ut tabi'in. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa generasi Rasul dan para sahabatnya, generasinya tabi'in dan generasinya tabi'ut tabi'in merupakan sebaik-baik generasi di umat ini. Sebaik-baik dalam hal apanya? Dalam hal keyakinan. Sebaik-baik hal dalam hal apanya? Dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah, dalam hal berakhlak dan lain sebagainya dari urusan agama ini, sehingga seluruh permasalahan agama ditimbang parameternya dalam mereka. Kalau ada sebuah keyakinan muncul, maka tanyakan, apakah generasi terbaik umat ini meyakininya? Kalau ada amalan-amalan baru yang muncul, ada amalan-amalan yang kemudian diajarkan kepada kita, maka pertanyaan pertamanya adalah, apakah generasi terbaik umat ini mengamalkan hal tersebut atau tidak? Kalau tidak, maka tandanya apa yang datang belakangan ini merupakan sesuatu yang tercela. Karena generasi terbaik telah mengamalkan amalan terbaik, dan tidak ada yang ditinggalkan dari generasi terbaik itu untuk kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, dari mulai keyakinan, dari mulai ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Maka ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah, dan juga perintah di dalamnya. Apakah hanya semata-mata kemudian kita melihat, oh ternyata generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu merupakan generasi terbaik? Tidak. Namun ada isyarat di sana agar kita mengikuti generasi tersebut.
mengikuti akidahnya, ibadahnya, amalannya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala seorang tabi'ut tabi'in mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah engkau di mana para salaf itu berhenti. Waqul bima qalu, dan berpendapatlah sebagaimana yang mereka berpendapat, cukuplah bagimu pendapat mereka. Wa kuffa amma kafu anhu, dan tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah, berjalanlah di atas jalannya para salafus saleh. Fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya akan mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Ini merupakan nasihat dari Al-Imam Al-Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i hidup dalam keemasan Islam. Al-Imam Al-Auza'i hidup dalam generasi terbaik umat ini, karena Al-Imam Al-Auza'i merupakan seorang tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Auza'i berpesan agar kiranya kita bersabar untuk menempuh, untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Pertama, agar kiranya kita berhenti sebagaimana mereka berhenti. Kalau mereka tidak melakukan sebuah amalan, maka jangan kemudian kita melakukannya. Kalau mereka tidak meyakini sebuah keyakinan, maka jangan kemudian kita malah membuat keyakinan baru. Berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Berhentilah di mana mereka berhenti. Kemudian waqul bima qalu, dan berpendapatlah sebagaimana pendapat mereka. Jangan mereka tidak berpendapat kemudian kita mengemukakan pendapat yang baru. Menurut saya bahwa yang namanya iman itu hanya ada 3 saja misalkan. Menurut saya yang namanya Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Subhanallah, itu tandanya kita berbicara sebagaimana mereka tidak berbicara di dalamnya. Itu tandanya kita berpendapat dengan pendapat yang tidak pernah dikenal di kalangan mereka. Wa kuffa amma kafu anhu, dan tahanlah dirimu sebagaimana mereka berhenti dalam sebuah permasalahan. Wasluk sabila salafika saleh, dan tempuhlah jalannya para salafus saleh. Dan ini merupakan nasihat yang agung dari Al-Imam Al-Auza'i agar kita menjadi seorang salafiyan alal jadah, agar menjadi seorang salafi sejati. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, wa inna fi luzumi sunnatihi tamamas salamati wa jima'al karamati, sesungguhnya berpegang teguh di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, tamamas salama, itu terdapat keselamatan yang sempurna. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya, keyakinannya, fikihnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, bahkan seluruh aspek kehidupannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Wajima'al karamah, akan terkumpul padanya berbagai kemuliaan, di dunia mulia dan di akhirat pun mulia. La tudfa'u surujuha, cahayanya tidak akan padam. Wala tudhadu hujajuha, hujahnya tidak akan terbantahkan. Orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, argumentasinya akan kuat, hujahnya akan kuat, karena tidaklah dia meyakini atau tidaklah dia beramal kecuali di atas sunnah Rasulullah SAW. Man lazimaha usima, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terjaga, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sekalipun manusia tidak menyukai dirinya, sekalipun manusia berusaha untuk membahayakan dirinya, Allah langsung yang menjaganya. Wa man khalafaha nadima, dan siapa yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan menyesal. Idhiyal hisnul hasinu wa ruknur rakin, karena yang namanya sunnah merupakan benteng yang kokoh, sunnah merupakan asas yang kuat. Alladzi bana fadluhu wa matuna habluhu, yang nampak keutamaannya dan kuat tali ikatnya. Waman tamassaka bihi sada, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia akan mulia dunia dan akhirat. Waman rama khilafahu bada, dan siapa yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW maka dia akan hina hidupnya. Fal muta'alliquna bi ahlu sa'adati fil ajil, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah maka mereka adalah orang-orang yang bahagia di kemudian hari, yaitu di akhirat.
mereka akan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wal maghtuna bainal anami fil ajil, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berbahagia di tengah manusia di zaman sekarang. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah adalah orang-orang yang berbahagia di kemudian hari, dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah adalah orang-orang yang paling berbahagia yang berada di tengah manusia. Bukan hanya itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan as-salafus saleh, menjadikan jalannya para sahabat sebagai parameter kebenaran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan salafus saleh, para sahabat, sebagai timbangan kebenaran. Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdebat dengan seorang Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Duad, yang mendebatnya tokoh Mu'tazilah namanya Ahmad, yang didebatnya dari kalangan Ahlussunnah namanya Ahmad juga. Mu'tazilah tokohnya Ahmad ibn Abi Duad, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagai perwakilan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu itu kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka seluruh manusia akan berada dalam kesesatan. Satu orang ulama yang kokoh teguh saat itu di tengah fitnah khalqul Quran adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal saja, tidak mau. Sekalipun dipenjara, sekalipun dicambuk, sekalipun diasingkan dan lain sebagainya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tetap bersabar di atas sunnah. Sebagaimana nasihat Al-Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah. Karena orang yang bersabar di atas sunnah akan menjadi orang yang mulia di tengah manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdebat dengan tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Duad. Kemudian Ibnu Abi Duad bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, singkat saja karena ini awalnya dipanggil oleh khalifah, kemudian didatangkan seorang Al-Imam Ahmad bin Hanbal didatangkan, kemudian Ibnu Abi Duad mengatakan, membisikkan kepada khalifah, ini orang pinter ngomong ini. Ahmad bin Hanbal ini orangnya pinter ngomong, pinter bersilat lidah katanya. Coba datangkan, saya ingin berdebat dengannya. Akhirnya didatangkan orangnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah tua renta saat itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sudah tua, sudah tidak lagi muda. Didatangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian didebatlah dengan tokoh Mu'tazilah, karena tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Duad saat itu dekat dengan penguasa, dekat dengan khalifah. Berdebatlah, kemudian ditanya, Ahmad bin Hanbal ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, seharusnya aku yang bertanya. Baiklah, silakan tanya, kata Ibnu Abi Duad, kata tokoh Mu'tazilah ini. Akhirnya Al-Imam Ahmad lah yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quranul Karim? Apa pandanganmu tentang Al-Quranul Karim? Kemudian Ibnu Abi Duad mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keyakinan Ahlussunnah adalah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, apakah yang kau yakini ini diketahui oleh Rasulullah SAW, diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Umar, diketahui oleh para khulafaur rasyidin yang lain? Lihat bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan para sahabat sebagai tolak ukur parameter kebenaran. Apakah keyakinanmu ini bahwa Al-Quran itu makhluk, diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Umar, diketahui oleh para khulafaur rasyidin yang lain, Utsman, Ali? Kemudian Ibnu Abi Duad ini menjawab dengan jujur, tidak, mereka tidak tahu. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal langsung mengatakan, subhanallah, bagaimana bisa mereka tidak mengetahui kemudian engkau tahu? Bagaimana mungkin ada sebuah kebaikan yang Rasulullah dan para sahabatnya tidak tahu kemudian engkau tahu? Bagaimana bisa ada sebuah keyakinan yang mereka tidak tahu kemudian engkau tahu? Akhirnya Ibnu Abi Duad malu karena tidak bisa menjawab. Ya, karena bagaimana bisa ada kebaikan yang diketahui oleh dia tapi tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Yang Nabi siapa? Yang Nabi siapa? Yang Nabi Rasulullah SAW. Kok bisa ada kebaikan yang diketahui oleh orang ini saja, Nabi dan para sahabatnya tidak ketahui? Kemudian Ibnu Abi Duad akhirnya tidak bisa menjawab, diam, tersipu malu karena runtuh hujahnya. Dan lihat bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan as-salafus saleh, para sahabat, sebagai timbangan kebenaran. Kemudian Ibnu Abi Duad mengatakan, berikan aku kesempatan sekali lagi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menurutmu tentang Al-Quran? Kemudian Ibnu Abi Duad mengganti jawabannya. Kalau tadi awalnya mengatakan Al-Quran itu makhluk, masih tetap jawabannya Al-Quran itu makhluk. Pertanyaannya masih sama juga, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan khulafaur rasyidin yang lain mengetahuinya? Mengetahuinya, kemudian jawabannya diganti, dikoreksi. Kalau tadi jawabannya tidak tahu, sekarang jawabannya mereka tahu. Subhanallah. Diganti jawabannya, mereka tahu bahwa Al-Quran adalah makhluk, kata Ibnu Abi Duad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan,
Mereka tahu bahwa Al-Quran itu makhluk, anggaplah begitu. Namun mereka tidak mendakwakannya. Begitu pertanyaannya. Anggaplah mereka tahu bahwa Al-Quran itu makhluk. Rasulullah tahu Al-Quran itu makhluk, Abu Bakar tahu Al-Quran itu makhluk, Umar tahu, Khulafaur Rasyidin tahu. Tapi mereka tidak mendakwakannya kepada manusia. Kemudian engkau mendakwakannya. Kemudian dia mengatakan, iya, mereka tidak mendakwakannya, tapi aku mendakwakannya di tengah manusia. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan, apakah tidak cukup bagimu apa yang mereka lakukan? Apakah kurang baik? Apakah tidak cukup bagimu apa yang mereka lakukan? Anggaplah Rasulullah dan para sahabatnya itu tahu bahwa Al-Quran itu makhluk. Sekarang Rasulullah dan para sahabatnya tidak mendakwakan keyakinan tersebut. Kenapa engkau malah mendakwakannya? Apakah engkau tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tidak mendakwakannya? Akhirnya orang ini pun terdiam. Khalifah saat itu langsung masuk ke ruangannya, kemudian memukul-mukul kepalanya. Iya, benar juga apa yang dikatakan Ahmad bin Hambal, benar juga kata begitu. Akhirnya rujuk, kemudian Ibnu Abi Duwad yang kemudian dipenjara dan lainnya. Lihat, syahidnya adalah, lihatlah bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hambal menjadikan as-salafus saleh, para sahabat, sebagai timbangan parameter kebenaran. Kenapa Al-Imam Ahmad menjadikan para sahabat sebagai timbangan parameter kebenaran? Karena telah mendapatkan tazkiyah langsung, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, di dalam surat An-Nisa ayat 115, dan banyak ayat-ayat yang lain lagi yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau salafi sejati, bukan hanya di lisan saja. Mutamayyizan bil tizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki ciri khas, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawdhifi sunani ala nafsik, dan juga menegakkan, menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirimu sendiri. Ini ciri khas. Jangan hanya mengaku sebagai pengikut salaf, namun kemudian tidak berpegang teguh dengan sunnah, bahkan tidak mau mengamalkan sunnah, bahkan ibadah yang wajib pun kadang-kadang saja kalau ingat. Wa tarkil jidal wal mira. Seorang salafi sejati itu memiliki ciri khas, berpegang teguh dengan sunnah. Dikit-dikit qala Rasulullah, dikit-dikit qala Rasulullah, itulah ciri khasnya. Dikit-dikit qala sahabat, qala Abu Bakar, qala Umar. Ini sih tidak tahu salaf itu siapa, tidak tahu, sehingga bagaimana dia nanti akan bisa berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian juga seorang salafi, seorang ahlu sunnah adalah orang yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW tanpa pilih. Tanpa pilih, lah ini kan sunnah, sudahlah saya cukup dengan yang wajib. Tidak, seorang ahlu sunnah tidak begitu. Selama itu sunnah Rasulullah SAW, maka amalkan. Karena dia berupaya untuk menapaki jalan mereka. Kenapa? Karena para sahabat dahulu pun begitu. Para sahabat Rasulullah SAW dahulu pun begitu. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dikatakan sebagai salah seorang sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari segi perilakunya, perbuatannya. Tidaklah Rasulullah SAW turun dari ontanya kecuali Abdullah bin Umar bin Khattab akan mengikutinya. Di mana bekas telapak kaki Rasulullah SAW itu turun. Padahal tidak ada kaitannya. Pengen ngikutin, pengen tidak ngikutin, tidak mengapa. Tapi begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Umar melewati jalanan menuju arah Masjid Nabawi. Di tengah jalan ada kemudian seperti apa, masang seperti itu, kayak tenda begitu menghalangi jalan, kayunya ngalangi jalan begitu. Kayunya kan biasanya kalau masang tenda begitu di luar, misalnya kita pengen masang begitu, kemudian menghalangi jalannya tersebut. Akhirnya Umar mengatakan, akhirnya Umar menggeser. Lagi jalan enak-enak, kemudian kan bisa jadi kan jalan itu panas, kemudian kadang masang terpal kan kemudian ada kayunya begitu. Nah kayunya menurut Umar ini menghalangi jalan. Akhirnya Umar menggeser kayunya itu agar tidak menghalangi jalan. Sampainya di Masjid Nabawi, kemudian Umar mengatakan, siapa yang masang kayu itu di tengah jalan? Siapa yang masang terpal di tengah jalan itu sampai kayunya menghalangi jalan? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, yang masangnya Rasulullah. Yang masangnya Rasulullah. Akhirnya Umar tanpa basa-basi, tanpa bicara apa-apa lagi, Umar langsung balik lagi ke tempat tersebut, kemudian memasangnya lagi sebagaimana bentuk aslinya. Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal tidak ada kaitannya, pengen digeser, pengen tidak masalah. Tapi lihatlah bagaimana mereka iltizam dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Karena berpegang dengan sunnah akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wal khawdi wa tarkil jidal wal mira. Seorang salafi, seorang ahlu sunnah hendaknya meninggalkan jidal, berdebat.
dan juga meninggalkan miro, debat kusir. Hendaknya meninggalkan itu semua karena ini merupakan sesuatu yang buruk. Wal khawdi fi ilmil kalam, dan juga meninggalkan untuk berbicara berlebih-lebihan dalam ilmu kalam. Meninggalkan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang ketuhanan, tentang masalah ketuhanan, teologi, namun dengan rasio, dengan akal, untuk membuktikan dalil Al-Quran dan Sunnah, menurutnya begitu. Sehingga yang banyak dipakainya adalah akal-akal, rasio-rasio untuk membuktikan tentang eksistensi Tuhan dan lain sebagainya. Seorang ahlu sunnah meninggalkan hal ini semua, karena seorang ahlu sunnah cukup dan telah cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wa ma yajlubul athama wa yasuddu 'anis syar'i, dan seorang salafi, seorang ahlu sunnah hendaknya meninggalkan hal-hal yang dapat membawa kepada dosa-dosa. Wa yasuddu 'anis syara', dan hendaknya meninggalkan segala hal yang dapat menghalangi dari syariat. Jangan ini sih tahu ini haram tetap saja dilakukan, kemudian berkoar-koar salafi. Subhanallah. Sudah tahu ini dilarang masih saja dilakukan. Sudah tahu riba haram masih saja melakukan riba. Tapi lisannya seorang salafi sejati, seorang salafi sejati. Bukan begitu seorang salafi. Seorang ahlu sunnah bukan begitu. Seorang ahlu sunnah berpegang teguh dengan sunnah. Seorang ahlu sunnah meninggalkan debat kusir. Seorang ahlu sunnah tidak berdalam-dalam dalam ilmu kalam. Seorang ahlu sunnah meninggalkan berbagai hal yang dapat membawanya kepada dosa. Kalau tidak tahu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan sudah tahu, masih saja merokok misalkan, masih saja berjudi, masih saja melihat hal-hal yang haram, dipertanyakan kesalafiyahannya. Bukan begitu seorang salafi. Dan bukan hanya di lisan saja pengakuan sebagai seorang salafi itu. Qala adz-Dzahabi wa al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan, wasahha anid-Daraqutni annahu qala, dan diriwayatkan dengan sahih, secara sahih dari al-Imam ad-Daraqutni. Ini pembacaan yang benar, ad-Daraqutni dengan ra di fathah. Sebagian orang kadang menulis dan membaca dengan Daruqutni dengan ra di dhammah. Maka ini kurang tepat. Yang tepat Daraqutni, bukan Daruqutni. Al-Imam Daraqutni pernah berkata, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam, karena ilmu kalam berbicara tentang Allah, berbicara tentang keimanan dengan menggunakan rasio akalnya. Sehingga ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh mereka, karena mereka cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Qultu, al-Imam Dzahabi kemudian mengomentari ucapan al-Imam ad-Daraqutni ini. Al-Imam Dzahabi mengatakan, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam. Al-Imam ad-Daraqutni ini adalah seorang yang tidak pernah sama sekali selama-lamanya nyemplung belajar ilmu kalam, membahas ilmu kalam, berbicara ilmu kalam, tidak. Walal jidal, al-Imam ad-Daraqutni adalah seorang imam besar yang tidak pernah menjauhi yang namanya debat kusir. Imam Daraqutni senantiasa menjauhinya. Kalau ini sih kadang yang dicari di Facebook nyari yang debatnya. Kalau yang dibahas debat ikut nimbrung. Kalau yang dibahas nasihat-nasihat, lah ini sih biasa. Subhanallah, bukan begitu seorang salafi. Wala khada fi dzalika, dan tidak berdalam-dalam tentang berdebat. Bal kana salafiyan, kata Imam Dzahabi. Bahkan Imam Daraqutni adalah seorang salafi, seorang yang benar-benar mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada orang yang belajar mustalah hadis tidak kenal siapa Daraqutni ini, dipertanyakan keilmuannya. Semua orang yang belajar hadis, ilmu hadis, riwayat dan diroyah tentang tashih dan tad'if pasti mengenal akan ketinggian al-Imam Daraqutni. Al-Imamul Hakim An-Naisabur pernah memberikan pujian selangit. Bahwasanya Al-Imam Hakim An-Naisabur pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim dari Daraqutni di muka bumi ini. Subhanallah. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih alim daripada Daraqutni di muka bumi ini. Pujian yang tinggi selangit. Kemudian dikatakan, wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka salafi? Siapakah mereka ahlu sunnah wal jamaah? Mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di lisan saja tapi benar-benar mengikuti. Itulah yang menjadikan kita kemudian berhijrah. Dulu kita di awal-awal belajar, kita ikut ke sana, ikut ke sini, ikut kemana-mana saja karena masih awam, tidak memiliki ilmu.
kemudian ada satu pertanyaan yang kemudian merubah segalanya. Dulu Ustadzun Al-Fadil Abdul Harith Budiatna di Semarang, dia orang Cirebon, dia pimpinan pondok di Semarang. Ketika datang di Cirebon, kita ikut daurahnya awal-awal dulu waktu masih SMA kelas 3. Kemudian Ustadz Harith Budiatna ini mengatakan, kalau engkau cinta kepada Rasulullah SAW, berapa hadis yang telah dihafal? Kemudian Ustadz Harith Budiatna mengatakan, ada di sini yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang hadir banyak ini daurah. Ada di sini peserta daurah yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau ada dikasih hadiah. Waktu itu banyak hadiahnya. Tidak ada yang mengacung, tidak ada yang angkat tangan. Kemudian ditanya lagi, oh tidak ada. Ada di sini yang hafal Sahih Bukhari, yang Sahih Bukhari hafal tidak? Tidak ada, diam saja. Kemudian Ustadz Harith Budiatna bertanya lagi, ada di sini yang hafal 100 hadis dari Sahih Bukhari? Tetap tidak ada yang mengacungkan tangan. Terus ditanya, katanya cinta Rasul. Waktu itu judulnya romantis bersama Rasulullah SAW, judulnya begitu, judul daurahnya. Kemudian di tengah daurah itu ditanya begitu, katanya ngaku cinta dengan Rasulullah SAW, kok 100 hadis saja tidak hafal? Mana bukti cintamu? Karena orang yang cinta pasti dia akan senantiasa mengingat ucapan sang kekasihnya. Dusta ucapan kita kalau kita cinta kepada Allah, namun tak ada satupun dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang melekat dalam kalbu kita dan pikiran kita. Dusta. Karena orang yang cinta pasti akan senantiasa mengingat-ingat ucapan kekasih yang tercintanya. Begitu juga dusta orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, sedangkan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ada yang diingatnya. Mana bukti cintanya? Ucapannya saja tidak ingat, bagaimana ingin dikatakan cinta? Kemudian ditanya lagi, coba ada tidak yang hafal 10 hadis dari Sahih Bukhari, tapi dengan sanadnya? Tetap tidak ada yang menjawab. Sampai pada akhirnya, coba ada tidak yang hafal satu hadis saja dari Sahih Bukhari? Di sini ada apa? Ada tidak yang hafal satu hadis saja dari Sahih Bukhari, tapi dengan sanadnya? Di kitab mana, babnya, judulnya apa, hadisnya bagaimana? Tetap tidak ada yang bisa menjawab. Ngakunya cinta kepada Rasulullah SAW, satu hadis saja dari Sahih Bukhari, atau jangan-jangan tidak pernah melihat sampulnya saja, jangan-jangan tidak. Ini dipertanyakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ya sudahlah, satu hadis saja, terserah hadis apa saja, yang penting dari sahabat siapa, isinya bagaimana. Tetap itu juga masih agak sulit. Kemudian ada yang memaksa, oh bisa ternyata. Alhamdulillah, sampai sedemikian rupa. Dari situ kemudian ana berpikir, iya benar juga. Kalau memang saya cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus akan menghafal ucapan-ucapan sang kekasih yang kita cintai. Dan itulah yang kemudian merubah kehidupan kita segalanya, sehingga kemudian kita pun menjadi seperti ini. Masya Allah, itu merupakan nikmat yang terindah. Dan itulah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Bukan hanya di lisan saja, keyakinan pun mengikuti Rasulullah, amal ibadah pun mengikuti Rasulullah. Bahkan dia pasti akan mengingat ucapan sang kekasihnya Rasulullah SAW. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dan ini nasihat yang sangat indah menurut saya, wa ahlus sunnati naqawatul muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang pilihan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga berbahagialah ketika seorang itu mau menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ahlu sunnati naqawatul muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah merupakan orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin. Ini nikmat yang sangat besar. Tidak setiap muslim Allah Subhanahu wa taala kemudian pilih menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah. Tidak setiap orang yang terlahir di muka bumi ini kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang salafi, sebagai seorang yang mudah untuk menapaki jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Allah memilih kita, dan Allah memilih kita, dan tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat ini. Allah memilih kita di antara ribuan hamba-hambanya. Allah memilih kita di antara miliaran kaum muslimin, dan kitalah pilihannya tersebut. Sehingga apakah kita akan menjaga nikmat ini ataukah tidak? Apakah kita akan melepaskan nikmat ini ataukah tidak? Karena ahlu sunnah wal jamaah merupakan orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin, dan kita merupakan salah satu dari orang-orang pilihan tersebut. Maka fahamilah nikmat ini. Namun ingatlah bahwa nikmat ini tidak akan selamanya akan menetap pada diri kita. Bukankah kita melihat orang-orang yang dahulunya Masya Allah iltizam di atas sunnah, kemudian berpaling dari jalan yang lurus? Kenapa? Karena tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
padahal itu merupakan nikmat yang besar. Sehingga perlu dijaga dengan menuntut ilmu, dijaga jangan hanya berdiam diri sampai di tingkat ini, harus ditingkatkan kualitasnya, bukan semakin kenal semakin malah menjauh. Semakin tahu ini sunnah, ini wajib, hanya mengerjakan yang wajib saja. Harusnya lebih rajin lagi, zikirnya lebih rajin, karena ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana zikir yang benar. Sholawatnya harus lebih banyak lagi, karena ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana cara bersolawat yang benar. Ini sih malah semakin jauh, sholawat pun kadang tidak. Ada di sini yang pernah sudah berzikir 100 kali minimalnya? Kan itu pertanyaan penting. Ahlus sunnah merupakan orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin. Wahum khairun nas linnas, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling baik kepada manusia. Ini merupakan karakteristik ahlus sunnah. Kalau seorang ahlus sunnah, seorang salafi, lisannya mengatakan salafi, namun tidak baik kepada manusia yang lain, bahkan tidak baik terhadap sesama ahlus sunnah, maka dipertanyakan keahlus sunnahannya. Maka harus dirubah segera, karena seorang ahlus sunnah adalah orang yang paling baik kepada manusia secara umum, apalagi kepada sahabatnya ahlus sunnah. Karena namanya ahlus sunnah ini sedikit jumlahnya, sehingga seorang ahlus sunnah memiliki sifat dia adalah orang yang paling baik kepada manusia secara umum, dan dia adalah orang yang paling baik kepada sesamanya. Sehingga dari sini tabiat manusia itu berselisih, wajar, namanya manusia begitu. Namun perlu untuk difahami bahwa seorang ahlus sunnah harus menjadi orang yang paling baik pekertinya, harus yang paling baik akhlaknya kepada sesama, sehingga ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka maklumilah dia, selama kesalahan itu bukan menimpa akidahnya. Sehingga dari sini seorang ahli sunnah adalah orang yang paling baik kepada manusia, juga orang yang paling baik kepada sesamanya. Maka ini merupakan nikmat, harus dijaga. Ini merupakan nikmat, harus dijaga. Jangan sampai kemudian seorang itu berpecah belah padahal dia adalah seorang ahli sunnah. Apalagi karena urusan-urusan dunia, karena urusan dagang lah misalkan, karena urusan misalkan ada seorang yang berbicara kemudian tak disadari itu melukai kolbunya lah misalkan. Ketika terjadi perselisihan, lihatlah perselisihan ini perselisihan manhaj atau akidah atau perselisihan dunia. Kalau perselisihan ini adalah perselisihan manhaj dan akidah, maka kita wajib berlepas diri darinya. Namun kalau ini hanyalah perselisihan dunia saja, dalam masalah dagang saja, dalam masalah jatah ini dan itu saja, maka berilah pemakluman kepada saudara kita. Jangan sampai kemudian karena perselisihan-perselisihan dunia ini kemudian malah menjadikan kita semakin renggang terhadap saudara kita sama ahlus sunnah. Ingatlah, ahlus sunnah itu sedikit, dan ingatlah ahlus sunnah merupakan orang-orang pilihan, dan ingatlah bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling berkasih sayang kepada manusia, dan terkhusus kepada seorang ahlus sunnah yang lainnya juga. Faltazimis sabila, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di penghujung nasihatnya ini, maka tetapilah jalan ini, berpegang teguhlah dengan jalan ini, tapakilah jalan ini, yaitu jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan ini. Fatafarraqa bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu dapat mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini merupakan nasihat singkat yang sangat indah dari Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi yang menyampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum ditutup, maka dipersilakan. Alhamdulillah. Temanya tentang adab dan akhlak, tapi isinya Masya Allah begitu. Nah ini kenapa kita memilih kitab Hilyatul Thalibil Ilmi ini, karena akhlak dan adabnya Masya Allah, membahas tentang masalah-masalah prinsip semacam ini. Indah sekali. Dibaca saja tanpa taklik itu sudah sangat indah, apalagi kalau kita baca dengan taklik, apalagi kita baca dengan syarah. Semisal juga dengan kitab ini, namun lebih hanya murni akhlak dan adab saja, kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dibaca saja isinya saja, tanpa tambahan apa-apa, tanpa syarah, tanpa taklik, itu isinya sudah sangat indah sekali. Apalagi kalau kita membaca dengan syarahnya, dengan penjelasannya, akan semakin nikmat lagi. Baik. Tidak ada. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu karena kita pun ada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini ya ponakan atau anak yang masih kecil gitu ya, itu belum balik lah, 3 tahun sampai 5 tahun atau 6 tahun intinya belum balik ya. Masjid gitu ya. Terus kalau puji-pujian atau apa kan kadang mengganggu orang gitu ya.
Sedangkan anak itu kan nggak tahu itu baik apa tidak. Ya sikap kita baiknya bagaimana Ustadz? Iya, baik. Yang harus dilakukan oleh orang tua ketika ingin membawa anaknya ke masjid adalah dilihat anak ini kebiasaannya bisa tenang atau tidak. Kalau memang misalkan tidak bisa tenang atau bercanda atau berisik bolak-balik melewati soft dan lain sebagainya hingga mengganggu konsentrasi jamaah yang lain, maka sebaiknya tidak dibawa. Tapi tidak dibawa bukan dibiarkan di rumah, tidak. Di rumah diajarkan untuk sholat bersama ibunya. Di rumah diajarkan sholat untuk bersama yang lainnya dan lain sebagainya. Kita pun masih punya adik yang kecil usia 4-5 tahun pun begitu. Alhamdulillah dibawa ke masjid nurut, diam saja, tidak jalatan seperti yang lain. Tapi ketika tidak bersama ayah kita, kemudian di rumah ikut sholat bersama ibu kita, ikut sholat sebelahnya. Jadi kalau waktunya sholat, ayo sholat dulu di rumah bareng mama, ayo sholat dulu di rumah bareng ibu. Jadi begitu. Jadi tidak dibawa ke masjid bukan berarti di rumahnya kemudian bebas main, tidak, tetap sholat. Begitu. Jadi yang dilihat adalah orang tua harus tahu apakah si anak ini suka bermain-main atau tidak. Apakah si anak ini suka bercanda di masjid atau tidak? Apakah bisa dikondisikan atau tidak? Bagaimana caranya? Coba saja dulu. Begitu. Atau misalkan kita ngelihat ini anak di rumah jelatan terus, kalau dibawa ke masjid bakalan lebih lari-lari lagi nantinya. Ya jangan kalau begitu. Jangan kalau begitu. Dengan diberi pengertian, tapi di rumah pun dilatih untuk sholat tepat pada waktunya. Jadi tapi ini masih suka maksudnya lagi senang adzan sama puji-pujian gitu. Iya. Jadi baiknya di rumah aja gitu ya. Iya. Ya kalau itu baiknya dirumahkan saja. Iya, dirumahkan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.